على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada yang terhormat para guru, para tokoh masyarakat, para hadirin Jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Ustadz kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Haj Muhammad Arfan bin Al-Kiai Al-Haj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, serta meluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga kita semua, insyaallah kita semua diberi keberkahan oleh Allah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pengajian mingguan di Masjid Al-Jami' Al-Amin, ya, di mana kajian kita setiap minggunya adalah mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikeluarkan, dikumpulkan, ditertibkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pembahasan hadis yang kita kaji pada saat ini masih mengkaji hadis yang berada pada urutan yang ke-29. Iya, hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal di saat beliau bertanya, minta arahan dari baginda Rasulullah tentang amal yang kiranya dapat memasukkan ia ke dalam surga tanpa harus repot-repot, nggak susah, nggak ngerasain neraka. Bahasa lainnya, masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan yang amat sangat agung dan berat. Tapi kalau memang Allah mudahin, segala sesuatu jadi mudah. Iya, yang penting kitanya mau apa kagak. Kalau kitanya mau, kita minta sama Allah biar dipermudah. Kita sudah bahas, ternyata jawaban baginda Rasulullah SAW itu nggak lebih dari rukun Islam. Tapi rukun Islam tatkala dibawakan dengan rupa yang amat sangat sempurna, zahir dan batinnya. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya rukun Islam ini bisa dijalani sebagaimana semestinya secara sempurna zahir dan batin?
Rasulullah menunjukkan ada beberapa pintu kebaikan untuk menggapai kebaikan. Artinya kita harus memahami tentang hikmah puasa, dan kita jangan hanya berpuasa untuk menggugurkan kewajiban semata, tapi jadikanlah puasa itu sebagai junnah, sebagai pelatihan diri untuk mengendalikan hawa nafsu, dan lakukanlah juga secara sukarela supaya benar-benar mendapatkan rahasia di balik puasa tersebut, sehingga bulan puasanya menjadi sempurna. Itu terkait puasa. Terkait zakat, sedekah, ya, tidak hanya untuk menyempurnakan zakat fitrah, zakat malnya dan lain sebagainya, lakukan juga sedekah secara sukarela, ya, karena itu diantara hikmahnya dapat menghapus dosa kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Juga sholat di waktu malam ini akan membantu kita apabila kita lakukan ini semua dengan penuh sukarela dan didasari dengan pengetahuan akan hikmah Allah di balik ritual-ritual tersebut. Niscaya rukun Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi akan kita laksanakan secara sempurna. Sholat punya waktunya pun menjadi sempurna, ya. Puasanya otomatis, begitu juga haji secara langsung. Kemudian kemarin secara luas kita sudah bahas tentang fadilah bangun malam, sholat di waktu malam. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, rukun Islam supaya sempurna harus ada pelatihan secara sukarela, terkhusus ritual bangun malam, ritual puasa, ya, sunnah, dan ritual sedekah. Dan sedekah artinya banyak, bukan hanya sedekah bilmal, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran, ilmu. Nah, ini pelatihannya. Nah, sekarang pondasinya apa? Pondasinya inti dari yang udah disebutkan tadi. Kelanjutan dari riwayat ini, bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana nafa' bi ulumihi fid dharaini amin. Haditsan fi tartib at-tasi' wal 20, ya, an Mu'adz bin Jabal ila an qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw qala ar-rawi thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ini diperes lagi nih. Rukun Islam gimana caranya menyempurnakannya? Pakai 3 ritual utama tuh dalam agama, dilakukan secara sukarela. Nah, inti lagi apa? Ala ukhbiruka, kata baginda Nabi kepada Mu'adz, maukah engkau saya beritakan bira'sil amr, modal dari segala modal dari segala urusan wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwat sanamihi, serta puncaknya, ya. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW, kata Mu'adz bin Jabal. Kemudian qala ra'sul amril Islam, modal utama dalam segala urusan adalah al-Islam, ya. Nanti akan diterangkan di sini Islam adalah kesaksian akan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaknai secara lebih dalam lagi adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Kalau kita sudah punya jiwa yang benar-benar muslim, bukan sebatas
lidah aja, tapi benar-benar kita muslim bimakna al-kalimah, sesuai dengan makna hakiki dari kalimat Islam tersebut. Artinya berserah diri, menyerahkan totalitas diri kita secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pengejawantahan makna kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terus kita luruskan sholat kita. Di antara ritual semua yang tadi disebutkan sebagai pelatihan, paling intinya adalah sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, dan dia awwalu amalin yuhasabu almar'u bihi. Iya. Kemudian jihad. Jihad di sini bisa dua makna. Jihad dalam artinya peperangan membela Islam, ya, berdasarkan perintah pimpinan tertinggi dari pimpinan agama tertinggi. Kemudian ada yang lebih tepatnya sebagaimana disebutkan di dalam syarah, di sini maksudnya perjuangan, ya, melawan hawa nafsu. Artinya dalam kehidupan ini, pertama kita harus berserah diri kepada Allah, ya, berserah diri secara total kepada Allah sebagaimana penyerahannya Rasulullah SAW. Kemudian kita harus menjalin hubungan kita sebaik mungkin kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, iya, minta pertolongan dengan ritual sholat, melalui ritual sholat. Kita udah berserah diri, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar semua amal-amal perbuatan kita ini diterima sama Allah. Puasa kita, persembahan kita, sedekah kita, apalagi sholat malam kita, dan semuanya di dalam sholat itu pun sendiri kita memohon. Nah, ini makna sholatnya lebih dalam lagi di sini. Bukan sebatas sholat, bukan sebatas pembiasaan diri, walaupun itu sifatnya sukarela, seperti bangun di tengah malam. Tapi makna sholat di sini menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya, aku berserah diri. Hamba, tahu hamba arti hamba apa? Nol artinya hamba itu. Semua milik tuannya. Serahin semuanya sama tuannya. Ana mau kasih gambaran sama kita semuanya nih. Orang dulu kalau dia mau beli budak, dia milih budak yang pinter. Milih budak yang pinter, yang bisa kerja, yang rajin dan sebagainya macam. Iya. Sehingga budak tersebut memiliki tuan, semua yang dimiliki oleh budak itu milik tuannya. Tapi ini budak punya keahlian, yang belum tentu sih tuan punya keahliannya. Tapi kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat ketimbang kedudukan hamba yang tadi kepada tuannya. Kalau kita ibarat hamba, ya, kerjaan aja nggak punya, bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, nol besar. Kita ibarat begini nih, minta dijadikan hamba sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita nggak punya, dan sekaligus minta diajarin cara kerja. Nggak bisa. Iya kan Abu tuh, tapi pada saat yang sama, ya Allah tolongin gimana nih caranya nih, saya menghamba. Nol, kita nol besar di hadapan Allah. Kita ini hamba Allah, miliknya Allah. Terus kita nggak tahu bagaimana kita harus berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta bantuan sama Allah. Udah kita serahkan totalitas diri kita, muslim sejati. Terus kita jalin hubungan kita sama Allah, kita minta isti'anah sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu bertekad untuk berjuang, ya, melaksanakan semampu mungkin dengan bantuan Allah tersebut apa yang kita miliki untuk mencapai keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ tuh. Artinya nih tahap ketiga nih sekarang nih, tahap
ruh. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ketika tahapan-tahapan ini dilakukan, makin sempurna ritual keislaman yang tadi disebutkan sama Nabi Muhammad SAW pertama kali, ya, anta abudallah la tusyrik syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Bayangkan orang yang puasa Ramadan tapi dia sudah sebelumnya sudah berlatih dengan puasa-puasa sunnah, iya, dan dia sukarela sifatnya, nggak berdasarkan dorongan kewajiban, ya, sukarela dia puasa setiap awal bulan, pertengahan bulan, Senin dan Kemis, sukarela karena Allah, nggak mengharapkan apa-apa. Terus ditambah makna penghayatan lebih dalam bahwa saya nih, ya Allah, apa yang saya persembahkan ini takut salah, saya mohon bantuan, ini semua untukmu ya Allah, darimu dan untukmu. Terus bersamaan dengan itu berjuang semaksimal mungkin untuk menekan hawa nafsu. Wah, ini udah mendapatkan itu semua tuh yang namanya tadi Nabi bilang apa? Modalnya dapat, tiangnya dapat, dan puncaknya, atapnya dapat, semuanya, ya. Ibaratnya pondasinya, tiangnya, sama atapnya rapih semuanya. Kira-kira seperti itu. Iya. Sekarang kita lihat apa yang disebut isyarah nih. Sama, itu kira-kira tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang ada lagi yang lebih mendasar. Apabila ditambah ini, bahkan ini menjadi inti supaya kita cepat masuk surga. Nggak ada masalah, nggak punya masalah. Apa? Terus kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Kendalinya, kita udah punya kendaraannya, pondasinya bagus, tulang-tulangnya bagus, atapnya bagus, tapi perlu kendali, perlu kendali, pengendaliannya. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, qultu bala ya Nabi Allah. Baik wahai Nabi, tentu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan mengambil lidahnya dan berkata, kuffa alaika hadza, jaga ini nih lidah, jaga. Karena pernah bicara di awal pembahasan, kita ini kalau banyak ngomong nggak bakal banyak bekerja, malah yang ada udah nggak dikerjain malah dosa lagi, malah bikin masalah. Kita ini disuruh jihad. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab fikih, dalam bab jihad, ya, itu banyak. Kalau kita lagi sholat dalam keadaan jihad, sholatul khauf, ya, sholatul khauf, kita banyak gerakan nggak kenapa-napa. Tapi kalau banyak ngomong, batal sholat kita. Kan kita sholat nggak boleh bergerak banyak, iya. Kalau di mana? Kalau di lagi perang, dimaafin tuh, karena kerja nih untuk Islam, kerja untuk Islam. Tapi kalau ngomong banyak, ngomong yang nggak diperluin, gimana? Batal dalam fikih. Ngomong seperlunya. Tapi kalau misalkan mungkin orang kan perang bunyi, jangan bunyi. Kata di dalam fikih mau tahu tanda keberanian seseorang, ya, dia berantem nggak berisik.
Tapi kalau berantemnya berisik, ini penakut. Wow, anjing lu. Wow. Tapi kalau diam aja, gelepok aja. Serep tuh. Nggak banyak ngomong, cerewet, ngomong doang, berani kagak. Bahasanya begitu kan. Lu ngomong doang lu, nggak berani. Orang yang berani dikerjain, nggak pakai ngomong, nggak banyak ngomong gitu. Itu aja udah kelihatan nih bahwa dalam menyempurnakan amalan-amalan tadi, ya, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Kerjain sholat, nggak usah cerita-cerita sama orang. Ya, jalanin semuanya yang bisa dijalanin, nggak usah banyak ngomong. Insya Allah nih besok gue mau begini. Ngomong. Makanya dianjurin kita kalau lagi mau melakukan segala sesuatu, ada proyek, ada atau apa, uktumhu, tutup, jangan cerita. Kenapa? Kalau kita udah cerita, kena mata, kena hasutan, akhirnya kena doa jelek, akhirnya proyek kita nggak jadi. Jadi omongan. Diem aja, kerjain, selesai, gitu. Ngomongnya sama Allah aja, iya, ngomong sama Allah, serahin diri kita sama Allah, minta pertolongan sama Allah, jalin hubungan baik kita sama Allah, berjuang, bekerja, habis itu biasain diri untuk sholat malam, biasain diri untuk bersedekah, mendermakan diri kita yang kita miliki, ya, tenaga, pikiran. Biasakan juga untuk berpuasa, sholat di waktu malam, bangun. Insya Allah amalan-amalan inti rukun Islam kita terbangun dengan rapi. Insya Allah itu menjadi sebab kita masuk surga tanpa hisab. Ya, itu makna suruh jaga lisan. Ada makna lain lagi. Apa disebutkan di sini? Besok ada beberapa hal menarik nih. Jadi pepatah atau enggak kalimat-kalimat hikmah berkata, al-lisanu saghirun, ya, sughrun jirmuhu wa uzmun jurmuhu, atau enggak saghirun jirmuhu wagila annahu idza saghura, la annahu saghirun jirmuhu, atau enggak sughrun jirmuhu, annahu saghirun jirmuhu wa azimun jurmuhu. Kalau memang begitu bisa khabarnya sifah musyabbaha, atau enggak yang lebih balaghahnya lebih tinggi, masdar kita jadikan itu sebagai sifat. Kayak misalkan huwa rajulun adlun, bukan huwa rajulun adilun. Kalau dia adalah seseorang yang adil, kayak isim fa'il. Tapi kalau huwa rajulun adlun, itu lebih ablagh, ya, ablagh, lebih dalam maknanya. Ini orang benar-benar adil, ya. Waqad gila annahu sughrun jirmuhu, ya, al masdar dalam kondisi tertentu itu ya'mal amalul fi'il, ya'mal amalul fi'il. Jadi waqad gila annahu sughrun jirmuhu wa udhmun jurmuhu. Lidah itu jirm pakai kasroh, jim ro mim, tapi pakai kasroh jimnya. Jirm itu bentuknya kecil, tapi jurmuhu pakai dhamma. Jurmu itu apa? Petakannya, dosanya yang diakibatkan, ya, pidananya, efeknya, efek negatifnya itu amat sangat besar. Azimun jurm. Beda dikit, beda kasroh sama beda dhamma. Bentuknya kecil, oke, bentuknya kecil, jirmuhunya kecil, tapi jurmuhunya besar.
Juga dikatakan dalam hikmah, lisanuka asaduka, lidahmu adalah macanmu. Kalau kita di sini emang ya lidahmu macanmu ya. Harimaumu ya kalau kita. Mulutmu harimau. Mulutmu kalau pepatah kita nih. Mulutmu harimaumu. Kalau di Arab tuh lisanuka asaduka. Ya udah kita terjemahin sama kita. Mulutmu, tunggal lidahmu adalah harimaumu. Kalau di sini lebih harimau sama singa galakan mana? Singa. Lidahmu adalah singamu. In atlaqtahu farasak, apabila engkau lepas, nggak diikat, lu ditingkrem, diburu, dia bisa membinasakanmu. Wa in amsaktahu, tapi kalau engkau ikat, engkau kendalikan dia, ya, harasak, dia akan menjagamu. Juga dalam pepatah juga, yaqulul lisan kulla yawmin lil ain, setiap hari lidah ya berkata kepada mata, kaifa asbahti, bagaimana anda wahai mata ya menjumpai pagimu di hari ini, bagaimana keadaanmu? Terus katanya bi khairin, keadaan saya baik, kata si mata, selagi saya selamat darimu. Kalau saya selamat darimu wahai lidah, saya bekhair. Ya, ini ceritanya nih, mata sama lidah ngobrol. Kata lidah, mata, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Setiap hari dibilang begitu. Bekhair, baik selagi selamat dari kejahatanmu. Ya al muslimuna man salima al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam sejati, muslim sejati itu adalah muslim yang orang Islam lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Iya. Kemudian Rasulullah, Mu'adz berkata kepada Rasulullah, qultu, kata Mu'adz sebagai perawinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi, apakah kita akan diberi hukuman dari apa yang kita ucapkan? Galakan lidah, suka kepleset, suka apa segala macam. Apa iya wahai Rasulullah? Terus Rasulullah bilang, thaqilat ka ummuk, thaqilat ka ummuk, ibaratnya kalau bahasa kita apa ya, aneh engkau ini wahai Mu'adz, lucu kau ini wahai Mu'adz. Ya, kata Nabi, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, bukankah perihal yang menyebabkan manusia terlempar ke api neraka, bukankah perihal yang menyebabkan manusia itu terlempar ke api neraka, ya, tersungkur, wajahnya jatuh tersungkur, ya, ke api neraka, kecuali adalah hasil dari perbuatan lidahnya, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menegaskan, hampir, bukan semuanya, hampir umumnya yang menyebabkan orang masuk neraka adalah lidahnya, hasil dari apa yang dilakukan sama lidahnya. Di samping apa yang udah saya katakan tadi, orang yang banyak ngomong nggak banyak bekerja, gara-gara itu akhirnya jadi pailit, nggak punya pahala, nggak punya apa. Plus ditambah lidah ini bisa bikin masalah. Gara-gara lidah negara bisa hancur gara-gara adu domba, gara-gara salah mindain berita, ya, hoak dan lain sebagainya. Hati-hati, ini luar biasa nih. Kalau sekarang bukan lidah aja yang main, jari nih.
Ya, sebagai ganti lidah di zaman sekarang. Orang sekarang iya diem, masya Allah, diem orang sekarang, diem di rumah diem, ya bertamu diem. Wah bagus dong diem. Iya, ada wakilnya yang lebih gila, jarinya itu banyak, ngetik macam-macam. Ya, kalau muka masih, kalau lidah masih ditolong sama airmu muka. Kadang-kadang ada, misalkan contohnya apa ya, ada satu bahasa apa gitu, bahasa verbalnya kalau diiringi dengan air muka, mungkin itu bukan ngeledek, tapi kalau tanpa air muka dianggap ini ngeledek. Ada banyak tuh, bukan, jadi WA, Facebook, pokoknya dialog-dialog begini kadang-kadang kita nih baca, ya kita ini salah paham. Wow, padahal maksudnya ini bukan begitu, emang redaksinya sama, tapi kalau dibawain dengan senyuman, misalkan dengan oh maksudnya dia tuh nanya, bukan nyudutin misalkan. Andai kan enggak, makanya dibutuhin dalam tulisan ada tanda tanya, ada tanda seru dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak pakai gitu-gituan, nggak ketahuan. Kalau lidah masih ditolong sama muka. Kalau jari ini verbal, murni verbal, bahasa verbal, nggak ada air muka, nggak ada senyuman, nggak ada tanda-tanda, nggak ada sikap, nggak ada apa, bahaya, bisa fitnah, bisa. Jadi itu yang paling penting. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diajari nama ibunya, bukan hanya menjaga lidah, tapi Anda udah berkali-kali ngomong kalau nggak salah di sini. Tapi apabila pun kita tersakiti karena lidah atau karena hal lain, maafin. Sebelum tidur, ya ingat apa yang udah kita lakuin di hari ini. Kalau ada kesalahan, minta ampun sama Allah. Kalau ada apa namanya, ada kebaikan, syukuri kebaikan tersebut bisa kita lakukan. Kalau ada orang yang udah berlaku salah sama kita, maafin, baru tidur. Kenapa orang begini? Orang yang jaga lisannya sama orang yang mudah memaafkan itu bisa masuk surga tanpa hisab, karena nggak ada pengadilan buat dirinya. Kita ini masya Allah, ya misalkan semuanya udah bagus, rukun Islamnya udah bagus, tapi lidah kita jelek, banyak nyakitin orang. Nanti di akhirat baru mau disuruh masuk, baru mau ngelangkah ke surga, tahu-tahu ada surat panggilan pengadilan. Siapa? Si fulan nuntut, lu pernah berkata, lu pernah nyakitin hatinya. Ya salam, nggak jadi masuk surga. Nunggu lagi, hadir sebagai saksi, ditahan lama. Walaupun mungkin dia bakal menang misalkan, tapi masa tunggunya itu azab buat dia. Masa tunggunya dia, orang-orang yang lain udah main ayunan, udah main prosotan, ya salah. Orang-orang udah pada main, udah pada berenang, wah, kita masih di pengadilan, masih nungguin, la haula wala quwata. Makanya kata Nabi, jagain lidah, jaga lidah. Lebih-lebih lagi kalau kita yang tersakiti, maafin, selesai. Ya gak? Jadi kita enggak, kalau kalau kita yang disakiti dalam pengadilan juga tetap kita bakal menang dong, kita yang tuntut. Tapi ngapain nuntut? Akhirnya jadi nunggu lama, ikut proses pengadilan, jadi saksi dan lain sebagainya. Nggak mau, udah maafin, gue mau masuk surga, gue mau buru-buru berenang, gue mau buru-buru main ayunan, gue mau buru-buru main prosotan di surga, gue mau main enak, mau rebaan. Seperti itu. Makanya lidah itu berbahaya. Ya. Nih, ada diriwayatkan dari Abi Wa'il Ibn Mas'ud,
sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, pernah naik bukit Sofa dan memegang lidahnya dan berkata, ya lisani, wahai lidahku, qul khairan taghnam, berkatalah baik, niscaya Anda akan beruntung, dan diamlah dari kejahatan, engkau akan selamat. Ya, sebelum Anda, qabla an tandam, sebelum Anda menyesal. Kalau bahasa pepatah kita apa ya? Diam itu selamat. Yaqul aktsaru khataya ibni Adam min lisani, kata baginda Nabi ya, hadis. Paling banyaknya kesalahan Bani Adam bersumber dari lidah. Nah, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, bersumber dari baginda Rasulullah SAW berkata, innar rajula la yatakallamu bi kalimah la yara laha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Jangan sangka ada nanti mungkin ada seseorang yang dia pernah berucap satu ucapan yang mungkin itu ucapan dianggap enteng bagi dia, itu sih biasa aja, nggak seberapa anak ngomong ya. Tapi bisa jadi perkara yang dianggap remeh tersebut malah menyebabkan dia terjatuh ke lubang api neraka, ya, nggak sampai ke api neraka, ya, kecuali setelah 70 tahun, saking dalamnya neraka yang buat tempatnya dia. Neraka bertingkat, ya enggak? Ini nerakanya paling dalam. Pas kita orang tersebut dijorokin, jatuhnya aja tuh, belum nyampe ke neraka 70 tahun baru nyampe. Saking dalamnya itu neraka. Cuman gara-gara satu perkataan yang dianggap remeh. Bisa jadi perkataan yang dianggap remeh, yang cuman satu yang dianggap remeh tersebut malah bisa menyebabkan dia dijorokin, ya, ke lubang neraka yang dalamnya apabila dia dilemparin di situ nggak jatuh ke bawahnya kecuali setelah 70 kharif. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi redaksi hadis lain, kesempurnaannya, innar rajul, seseorang la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqi biha balan yuktabu lahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah. Bisa jadi seseorang ya mengucapkan satu kalimat bersumber dari yang meridhoi Allah, tapi dia enggak merasakan itu suatu hal yang wah gitu, ya, cuman dia berkata hati-hati ya, jaga dirimu, sampai jumpa, cuman remeh, kita anggap itu. Bisa jadi kita gara-gara itu mendapatkan ridhonya Allah sampai kiamat. Tapi seseorang terkadang berucap satu kata yang mana itu mengundang murkanya Allah, yang dia nggak tahu apa yang dilakukan itu akan menjadi petaka buat dirinya. Bisa jadi dengan ucapan tersebut akan dicatat buat dirinya apa? Kemurkaan Allah untuk dirinya sampai hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ada hadis sahih berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di antara konsekuensi keimanan, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyakul khairan, jangan berkata kecuali baik, atau diem, liyasmu. Wa kana salafus salih min ashabi wa ba'dhum ala ghayatin min hifdzil lisan. Nih ada sedikit lagi kita sudahkan. Diriwayatkan nih salafun salih, ya, para leluhur kita dari kalangan para salaf, baik itu kalangan para sahabat, diantaranya Sayyidina Umar. Dikisahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ya, saking nggak mau bicara kecuali baik dan pengen diem, ya, diganjel mulutnya pakai batu, masukin batu kayak permen tuh ngomong. Soalnya kalau supaya nggak ketahuan dalamnya ada batu, diem dong. Cuma kalau ngomong begitu ngomongnya, ngomong kayak kepelok, telek begitu, jadi ditaruh gini, jadi diem aja. Ntar kalau ada yang perlu ke belakang dulu kemarin. Ya, intinya itu sebagai bentuk riyadhahnya, pelatihan, melatih supaya lidah tuh nggak lancang, ditaruh batu. Subhanallah, supaya mencegahnya dari ngomong, dari perbuatan, dari omongan yang nggak diperluin.
Dan dihikayatkan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, annahu fa'ala dzalika 12 syarah. Dia melakukan itu, batu dimasukin ke dalam mulutnya selama berapa tahun? 12 tahun, enggak dikuat. 12 tahun kebiasaannya itu masukin batu ke dalam mulut. Tujuannya supaya bisa melatih diri jangan kebanyakan ngomong. Dan dia nggak ngeluarin batu tersebut dari mulutnya kecuali saat sholat, makan, sama tidur. Wallah. Wa kana yaqul laitani kuntu akhras illa an dzikrillah. Dan di antara ucapannya, andai saja saya ini gagu, nggak bisa ngomong, cuman bisa ngomongnya hanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bukan berarti ngarep begitu, artinya ini saking dahsyatnya bahaya lidah, sampai punya harapan seperti itu. Orang gagu selamat. Ada 3 yang bisa menyebabkan hati menjadi keras. Sebagian orang ulama berkata, ad-dhihku min ghairi ajab. Ketawa tanpa ada hal yang menakjubkan. Ketawa sendiri. Ketawa nggak ada dasarnya. Ini bisa bikin hati, ini si magrum, gila. Wal akan min ghairi, makan tanpa ada panggilan lapar. Itu bisa bikin hati keras. Apa aja? Ketawa tanpa ada dasar yang menakjubkan, makan nggak ada dasar kenyang, sama wal kalam min ghairi hajah, ngomong tanpa hajat. Nggak perlu ngomong, banyak ngomong, cerewet. Sekarang gitu diajarin cerewet, ya enggak? Mau dapat duit mesti cerewet sekarang. Wah, ngevlog. Setiap hari di aurat rumahnya dibuka. La haula wala quwata illa billah. Apa ini dunia sekarang? Aurat rumahnya dibuka, kamarnya kelihatan, kamar mandinya diliatin, pakaiannya, rumahnya, semuanya telanjang, udah, bukan dirinya aja. Udah begitu banyak ngomong lagi, wow, ketawa, nggak ada alasan ketawa, biar orang pada, yang nonton lebih bego, yang nonton lebih la haula wala quwwata. Insyaallah kita dijadikan orang-orang Islam yang benar-benar tahu kenyataan sebagaimana adanya dan tahu bagaimana cara bersikap sebagaimana seharusnya sesuai dengan tuntutan Allah dan tuntutan baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak banyak ngomong kecuali yang perlu, ya. Orang kata Habib Salim, ini juga di riwayat, man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak juga bakal salahnya. Insyaallah kita terpelihara dari kesalahan, terutama kesalahan yang bisa menyebabkan kita menjadi celaka dan binasa di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa